Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wow, adik-adik semua udah pada cantik-cantik ya, udah pada ganteng-ganteng. Adik-adik udah siap dong ya ibadah, siap dong Kak Putri. Apa kabarnya dulu nih adik-adik? Pasti kabarnya baik kan? Sehat kan? Pastinya dong. Nah adik-adik, udah 2 minggu ini ya kita udah belajar bagaimana Tuhan menciptakan dunia serta isinya. Keren banget gak sih adik-adik Tuhan kita? Pastinya dong, Tuhan kita tuh keren, dahsyat, luar biasa ya. Siapa coba yang menciptakan dunia serta isinya? Hanya Tuhan loh yang bisa adik-adik. Nah sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelumnya Kak Putri mau ajak adik semua untuk kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh ada. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan Yesus berkati dari pertama, pertengahan hingga dapat selesai dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya tepuk tangannya, kita mau memuji nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Siapa di sini yang mau jalan serta Yesus? Ya semuanya siap-siap, kita mau jalan serta Yesus sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wow, mantap banget adik-adik. Kak Putri lihat nih adik-adik semua yang ada di rumah udah jadi prajurit-prajurit Kristus yang keren abis. Nah, buat adik-adik di rumah yang sekarang lagi ibadah bersama saudara-saudaranya, adik-adik bisa ngasih jempolnya adik-adik dan bilang keren abis, keren. Nah, sekarang Kak Putri juga mau ajak adik-adik nih. Udah lama nih kita nggak yel-yel, kita yel-yel dulu yuk. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi ya, NDC Kids, praise the Lord.
Wow, keren. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan dan kita menyanyikan lagu yang satu ini. Adik-adik siapin hatinya, kita mau nyanyi sama-sama. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Halo adik-adik, tunggu dulu, matanya jangan lihat ke sini dulu dong. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk hari ini, kalau kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati setiap kami, biar kami mengerti Tuhan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah, adik-adik pasti di rumah suka ya main bola. Entah itu bola basket, bola kaki, bola tangan. Pasti seru banget deh kalau main bola. Nah, kalau misalnya bolanya kayak begini. Nah, adik-adik suka nggak ya? Bolanya kecil ukurannya dan sekelilingnya ada perekatnya adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya cara mainnya? Gimana ya? Yuk kita lihat video berikut ini ya.
adik-adik, seru ya. Tadi kita udah lihat Kak Kevin sama Kak Martin mainin tuh bolanya. Ternyata mereka main ball dart adik-adik. Caranya itu si bolanya harus dilemparin tepat mengenai sasaran. Gampang apa susah? Tapi Kak Kevin kasih lihat kalau bolanya itu harus benar-benar tepat mengenai angka 100 adik-adik. Jadi kayaknya nggak gampang-gampang banget ya Kak. Kayaknya susah deh, apalagi kalau kita asal-asalan adik-adik. Kita lemparnya tuing, tuing. Waduh, itu mah bisa-bisa nggak kena sama sasaran. Bisa-bisa meleset. Nah, itu juga adik-adik yang dinamakan juga dengan dosa. Ketika kita meleset untuk melakukan firman Tuhan, kita tidak mengenai target, itu namanya kita melakukan dosa adik-adik. Contohnya apa? Contohnya misalnya mencuri, misalnya berbohong sama mami, misalnya gak nurut sama bu guru. Itu hal-hal yang kelihatan adik-adik. Gimana kalau hal-hal yang gak kelihatan? Misalnya membenci orang, misalnya sombong. Nah, itu semua dinamakan dosa adik-adik. Hari ini kita mau belajar bagaimana dosa pertama kali masuk ke dalam dunia ini. Kita lihat yuk yang satu ini. Oke adik-adik, masih ingat nggak 2 minggu yang kemarin kita belajar tentang apa? Bener banget, kita belajar tentang hari-hari penciptaan ya. Nah, sekarang di hari yang ke-6, Allah sudah menciptakan manusia dan hewan-hewan darat. Ingat nggak, manusia pertama yang diciptakan Allah itu siapa? Iya, bener banget, ada Adam, ada Hawa. Nah, Allah sudah berfirman juga nih sama Adam dan Hawa. Kamu sudah ditempatkan di taman yang begitu indah. Ada pohon, ada hewan-hewan, pohonnya berbagai macam loh adik-adik. Ada yang berbuah, banyak banget deh. Cuman ada satu hal nih yang Allah firmankan juga. Ada perintah yang harus ditaati oleh Adam dan Hawa. Apa itu adik-adik? Tentang pohon yang satu ini, tentang pohon yang buah pengetahuan baik dan jahat, gak boleh dimakan ya. Nah, kira-kira Adam dan Hawa denger gak ya perintah Tuhan yang itu? Tahu gak adik-adik ceritanya? Coba contohnya seperti ini. Misalnya adik-adik di rumah lagi gak enak badan. Lagi ada kayak mau batuk gitu. Terus Mama ternyata udah beli ini. Ada permen di rumah. Mama pesan sama adik-adik. Kamu kan habis sembuh dari batuk. Permennya jangan dimakan ya. Kira-kira adik-adik mau denger gak kata-kata Mama? Makan permennya gak ya? Nah sama nih, waktu itu, waktu Hawa sedang berjalan sendirian di taman, Hawa lihat kan, wah pohonnya indah-indah ya, buahnya cakep-cakep ya. Kayaknya buah yang itu Tuhan bilang gak boleh dimakan ya. Tapi kok menarik banget ya, aku pengen makan. Tiba-tiba adik-adik, iblis tahu tuh Hawa lagi berpikir. Dan lihat nih ya, kata apa? Hawa, kamu ular. Kenapa? Aku tahu, kamu baru bingung ya. Iya nih, kamu tahu aja sih. Itu loh, Tuhan kan bilang kalau aku gak boleh makan pohon yang itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Terus ularnya bilang, Hawa, gak apa-apa, makan aja. Tapi Tuhan bilang gak boleh. Gak apa-apa, makan aja, makan, gak apa-apa kok, gak apa-apa, Tuhan gak apa-apa. Dan akhirnya adik-adik, Hawa mendengar kata-kata siapa? Iya, Hawa mendengar kata-kata ular adik-adik. Dan akhirnya, ya dimakan deh buahnya. Padahal kan Tuhan udah bilang jangan makan buah itu. Akhirnya ya sudah, Hawa pun mengajak Adam juga makan buah yang sama. Jadi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dan sejak itulah Adam dan Hawa mengerti tentang dosa. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan harus
menghukum mereka ya terpaksa. Harus memberitahu mereka, menegur. Kok kamu sudah melanggar perintahku? Nah, begitu adik-adik. Seperti kisah Adam dan Hawa, adik-adik, di dalam kehidupan kita ini, si iblis juga sering goda-goda kita. Kata mereka, udahlah ngapain sih jadi anak yang taat? Ngapain sih nurut sama bu guru? Udahlah nyontek sedikit aja, nggak apa-apa. Orang ujiannya juga di rumah, online, nggak apa-apa, udah nyontek dikit aja. Wah, begitu kata iblis adik-adik. Belum lagi kalau misalnya ada temen yang nakal. Si iblis juga bisa bilang, udahlah nakal aja, dia juga bisa, kamu juga bisa. Wah adik-adik, jangan sampai kita tergoda ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi anak-anak yang berbeda dari dunia ini. Kalau firman Tuhan bilang kita harus jadi anak yang taat, kita harus jadi anak yang taat. Kalau firman Tuhan bilang kita harus jadi anak yang penuh kasih, kita harus jadi anak yang penuh kasih adik-adik. Kita harus berbeda dan kuat di dalam firman Tuhan. Tapi gimana ya Kak Ocha caranya supaya kita kuat di dalam firman Tuhan? Caranya itu, coba adik-adik sama-sama pegang kepala. Kita bilang sama-sama, ayo isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sama-sama pegang kepala. Kita bilang sama-sama, isi kepala kita dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus sering baca Alkitab, harus sering berdoa, harus sering renungan adik-adik. Supaya apa? Supaya pikiran kita terisi dengan hal-hal yang baik. Dan yang penting adik-adik, kita juga harus mau melakukan firman Tuhan. Sehingga hal-hal ini tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita pun juga bisa menjadi anak-anak yang berbeda dengan dunia ini loh adik-adik. Mau tahu nggak caranya bagaimana? Kak Tata kasih tahu ya, kita punya namanya Alkitab. Nah adik-adik, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali firman-firman Tuhan yang bisa kita lakukan agar kita berbeda dengan dunia ini. Kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Apa yang bisa kita lakukan Kak Tata? Ya contohnya begini nih, kita bisa rajin berdoa, ya kan? Terus kita bisa rajin beribadah juga. Jangan lupa setiap hari berdoa dan kita juga bisa ikut small group kalau hari Minggu. Terus kita ikutin tuh NDC Kids at Home seperti itu adik-adik. Terus setelah kita melakukan itu semua, so pasti dijamin adik-adik hidupnya akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik akan terus setiap hari bertumbuh di dalam Tuhan. Luar biasa bukan adik-adik? Adik-adik mau nggak menyenangkan hati Tuhan? Ayo, siapa di sini yang masih nggak suka nurut sama orang tua, sama mama atau papa? Ada nggak ya? Kak Putri rasa udah nggak ada deh, karena hari ini kita udah belajar bersama untuk menjadi anak-anak terang. Nah, adik-adik kita harus berbeda ya dengan dunia ini, oke? Nah, sekarang Kak Putri mau ajak adik-adik untuk ikut perkataannya Kak Putri dan gerakannya Kak Putri, oke? Saya adalah terang dan garam dunia. Sekali lagi ya, saya adalah terang dan garam dunia. Wih, keren banget adik-adik. Nah, sekarang Kak Putri mau ajak adik-adik semua untuk ikut small group ya. Udah pada siap belum? Udah dong pastinya. Buat adik-adik yang belum tergabung di small group, adik-adik bisa mendaftarkan diri di link atau nomor WA yang ada di samping ini. Oke, nah Kak Putri juga mau ingetin nih buat Mami dan Papi yang memiliki anak yang berusia baby sampai dengan TKB untuk bisa mendownload aktivitas kita pada hari ini di aplikasi NDC. Dan juga buat Mami dan Papi yang punya anak yang duduk di kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD bisa mendownload bahan diskusi kita pada hari ini di aplikasi NDC. Semua materi kita pada hari ini ada di aplikasi NDC di fitur Parenting 101. Oke, nah sekarang Kak Putri mau ajak adik-adik semua untuk mengikuti ayat hafalan dan gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita yang satu ini. Hai teman-teman, nama saya Fidel. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di 1 Petrus 5 ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Sekian dulu ya, bye-bye. Oke adik-adik, tadi kita udah baca ayat hafalan dan gerakan, dan sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama Kak Putri ajak kita semua untuk kembali lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk menjadi anak-anak terang dan garam di dunia ini. Berkati kami Tuhan agar kami selalu taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan taat serta setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan kami terus kesehatan, kekuatan dan hikmat agar kami dapat melakukan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All Menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda, Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.